Shalom semuanya, pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang membuat kita tahu bahwa Bapa itu mengasihi kita. Kita tahu, saudara. Kita tahu bahwa Bapa itu selalu mendengar kita. Kita tahu, tidak sugesti loh. Jangan asbun loh, saudara. Asbun tahu? Asal bunyi itu nggak ada apa-apanya. Saya dulu nggak tahu kalau Tuhan itu mendengar saya. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam Yohanes 11, kita buka Yohanes 11 ayat 41, ini penting sekali dan itu membuat Bapak Ibu Saudara akan mencapai destiny Tuhan dan hidup saudara menjadi saksinya dan berkenan benar. Jadi kalau seorang memiliki keyakinan teguh karena dia tahu siapa dirinya. Kalau saudara tidak tahu siapa diri saudara, engkau nggak akan punya namanya confidence. Itu loh. Confidence itu kepercayaan diri yang sungguh-sungguh. Bahkan saya bisa overconfidence. Itu penting saudara. Overconfidence itu dalam Tuhan itu sangat penting. Bagaimana saudara menghadapi setan kalau nggak overconfident? Dulu saya kurang confident karena saya tidak mengerti. Tapi terus Tuhan ajar, terus dia bawa. Masa 25 tahun saya masih keder sama setan kan enggak mungkin. Saya masih takut dengan tempat-tempat angker, masa mungkin saudara? Enggak bisa, saya harus pacu diri saya. Apalagi KTP saya pendeta. Malu saudara, pendeta, mati ya nggak apa-apa, gelut aja sudah sama setan, betul nggak? Ya daripada lari, izin loh saudara, meskipun wedi tapi ya tempet ya saudara. Tapi ada orang-orang yang memang bawaannya nggak pernah takut setan, padahal hidupnya nggak benar karena dia kumpul setan. Ya memang nggak takut, ada saudara, ada nggak percaya Tuhan. Ya nggak percaya saya, tapi berani sekali dengan tempat angker. Tapi hidupnya jauh dari Tuhan, dia nggak ngerti. Apakah itu memiliki keyakinan teguh? Bukan. Di hadapan Allah. Tuhan Yesus berfirman, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Luar biasa ya Bapak Ibu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ini kan confident banget saudara. Dan orang Kristen harus begini. Tapi jangan asbun. Wong kamu doa gak pernah, baca Alkitab gak pernah. Ya doa pagi males. Bapa engkau telah mendengarkan aku. Malaikat langsung bareng kur langsung. Suka tipu orang. Bisnisnya kotor, main wanita, gak bener. Saudara bisa berkata, engkau telah mendengar aku. Gak akan bisa. Karena musuh kita bukan darah daging tapi roh. Jadi udara. Kita harus confident bahkan over saudara. Kalau saya tidak confident saya gak bisa khotbah. Confident secara duniawi itu berat saudara, berat sekali bangunnya. Orang bisa minder loh saudara, Siapa saya? Bisa juga, rasanya, banyak toh saudara. Contoh aja seperti pelayanan. Itu yang berbicara di sana itu pendeta yang sudah ternama saudara. Woi, sampai siapa saya? Keder toh saudara, puasa saya. Mau nggak confident soalnya, kurang percaya. Kurang yakin, puasa saya, sampai ngeredek saudara, tangan dingin semua. Ajak 2 orang, temenin saya, dampingin saya, doakan saya. Sepertinya rohani, tapi dia gak confident sama sekali. Gak boleh begitu. Saudara, ketika saudara dipercaya oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus keyakinan teguh. Saudara harus percaya diri sebagai utusan Allah. Saya datang bukan sombong. Saya membawa wibawa ilahi.
pikiran-pikiran daging masuk. Siapa kamu? Itu orang-orang besar loh, kamu siapa? Kamu mau dengar? Itu kan iblis begitu. Tapi kalau saudara confident benar, Anda punya urapan Tuhan, dan Anda datang dengan utusan, tahu nanti saya jelaskan. Karena confident, keyakinan teguh, salah satunya karena saudara tahu bahwa saudara menjadi saksinya. Saudara membawa tongkat kerajaan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali dibangun dalam hidup saudara. Supaya saudara merefleksi diri, cermin dong. Orang bilang apa? Ngaca dong. Kalau asbun saudara, nggak ngaca orang ini. Tuhan tahu kamu nggak ngaca kok, selalu mendengarkan aku. Sama seperti orang, Pak minta Pak doa Pak, saya sedang mau mempersiapkan untuk nanti 2024 calon legislatif. Doakan Pak. Overconfident kamu, terlalu confident saya bilang. Doa apa? Saya bilang, kamu tidak pernah kelihatan di gereja. Bagaimana restu dari Tuhan turun? Bisa ngerti? Ngaca dong. Kecuali Bapak Ibu Saudara orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Dan saudara minta doa untuk nanti mengenalnya. Jadi jangan sembarangan saudara, tidak bisa. Tuhan itu melihat. Dan Tuhan Yesus ketika menghadapi satu persoalan di depan, karena semua orang menantikan kuasa yang menyatakan Yesus adalah Tuhan utusan Allah, saudara dibutuhkan keyakinan penuh. Membangkitkan Lazarus dari kematiannya yang sudah 4 hari. Nah Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepercayaan teguh bahwa Bapa itu mendengar kita. Katakan amin. Bapa itu tahu. Saudara mesti teguh. Kita mau kemana, kita mau membatin apa, Bapa tahu, Bapa mendengar. Makanya kalau saudara nggak refleksi diri, nggak ngaca diri, suka gosip orang, ngerasani orang, suka memfitnah orang, gimana saudara berkata Bapa itu mendengar saudara? Memang mendengar, kamu gosipin orang, Bapa tahu kok. Kamu benci sama orang, Bapa tahu. Apakah kau layak sebagai imamku? Apakah kau layak sebagai hambaku? Ya saudara ngotot, Bapak nggak mau kok. Bahkan di surat Hosea Bapak berkata bahwa kamu menolak aku, maka aku menolak engkau sebagai imamku dan aku menolak anak-anakmu. Ada perjanjian imam saudara, perjanjian imam bagi keturunan-keturunannya. Bapak tahu kalau Bapak telah mendengar karena Bapak itu mengetahui semuanya. Dan Tuhan Yesus sadar nih, dia tahu dia sudah melakukan. Tolong ayatnya selanjutnya 42. 42 saja. Supaya Bapak Ibu Saudara belajar pagi hari ini punya keyakinan penuh itu. Keyakinan penuh itu bukan dibangun dari pelajaran Alkitab saudara. Tapi cermin hidup saudara dengan Alkitab. Sama enggak? Bukan dibangun karena saudara hafal ayat. Terus Anda confident dengan ayat itu. Bagaimana saudara? Tidak bisa. Itu ulangan itu saudara. Ulangan hafalan. Kristen hafalan tidak menghasilkan buah. Hanya menghasilkan dia pinter khotbah gitu aja. Khotbah itu bisa dihafal saudara. Bisa. Ya, kemarin kita berjalan di mall itu ada lomba pidato kalau saya bilang itu dari keyakinan lain. Oh lomba ini. Kristen bukan lomba, tidak ada lomba khotbah, tidak ada. Karena di kekristenan khotbah itu adalah kesaksian hidup. Carilah pengajaran dan kesaksian. Katakan amin. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Oh dahsyat saudara, amin.
Bagaimana Tuhan Yesus berkata, Bapa engkau telah dengar aku dan engkau selalu mendengarkan aku. Telah itu kan sudah, saudara. Jadi sudah itu jadi telah mendengarkan, telah diselamatkan, telah dipilih. Yakin dia dan selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa Tuhan Yesus sangat confident? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia utusan Bapa. Dan dia mau menunjukkan kepada semua orang. Supaya mereka percaya bahwa Bapa yang mengutus dia. Orang yang punya keyakinan seperti Tuhan Yesus, maka hidupnya disertai dengan kuasa Allah. Dia orang biasa, tapi yang menyertainya luar biasa. Dia orang kecil, dia sedikit, tapi karena dia punya confidence dan dia sudah bercermin, maka yang menyertai dia jauh lebih banyak. Katakan amin. Seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa confident, saudara. Musuh mengeroyok dia. Dia tenang. Dia katakan kepada bujangnya, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Dan bujangnya tidak percaya. Dia berdoa, Bapa buka mata rohnya. Dibuka, saudara. Itu di raja-raja mungkin. Mata roh kita kalau sudah buka, maka saudara punya over confident terhadap Allah dan Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat saudara punya wibawa ilahi. Wibawa ilahi itu bukan selamat malam. Saudara tidak bisa bergurau, angker modelnya. Oke. Yang sana tertawa saudara cuman dijaga wibawa. Enggak, Tuhan Yesus bebas. Tuhan Yesus itu bergurau, Tuhan Yesus apa ada, tapi dia disertai wibawa Allah. Tuhan Yesus itu maaf saudara, pada waktu itu kan zaman itu belum ada yang namanya toilet begitu saudara ya. Jadi memang di sungai, ya Tuhan Yesus biasa. Muridnya mengetahui sebab Firaun itu kalau mandi atau dia sedang membuang hajat gitu ya di sungai zaman itu. Ya, Saul dan juga semua. Berarti kan tahu sehari-harinya Tuhan Yesus loh. Tapi muridnya tahu dia punya wibawa ilahi. Confident itu bukan dibangun dari citra diri. Gak perlu bangun citra diri. Banyak orang mau bangun citra diri supaya wibawa ilahi ada. Oh gak bisa. Wibawa ilahi bukan dibangun dengan citra diri. Tetapi hidup takut Tuhan yang berkenan menjadi teladan kudus. Katakan amin. Itu baru. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Ayat 15-nya. Ini confident. Sampai di sini sudah mengerti ya? Mengerti? Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah, kita selalu kan menghadapi begitu ya. Celaka ini, celaka. Jangan celaka dong. Apa yang akan kita buat? Itu kata-kata orang tidak kenal Tuhan. Makanya kalau saudara masih Kristen baru mungkin begitu. Tapi kalau sudah 25 tahun jangan begitu dong. Diam. Jangan seperti orang tidak kenal Allah. Bingung kanan kiri. Mati aku masuk kolong meja, ambil payung kayak orang gila. Jangan begitu.
saudara nggak punya kepercayaan. Mati aku, piye pak. Kamu Kristen berapa lama? Berarti selama ini yang kamu dengar apa? Aku ngomong keras itu kamu apa? Tidur apa kamu? Yang sadar katakan amin. Kita nggak boleh. Mata rohmu nggak buka. Kenapa? Ya kamu nggak punya cermin yang sama dengan Tuhan Yesus. Udah jelas lah kamu itu masih perlu belajar. Makanya taatlah. Rajinlah, tekunlah, bangunlah dirimu. Bukan nuruti Pak Febi. Meskipun saudara, kerajinan saudara. Misalkan saya sebut Bapak Andi. Wah, tidak pernah absen. 25 tahun. Duduk terus di depan sebelah Pak Febi. Nilainya 100 cum laude. Dapat ijazah. Apa itu menentukan sikap saudara respon kepada persoalan Bapak Ibu Saudara? Belum tentu saudara. Kalau hanya perintah, bukan cermin hidup, nggak bisa. Keyakinan teguh hanya bisa dibangun ketika saudara tahu cermin saudara gimana. Muka saudara bercermin kepada Tuhan Yesus bagaimana. Bukan kegiatan saya kasih tahu. Bahkan saudara tinggal di bait Allah seumur hidup saudara, belum tentu saudara punya cermin hidup yang benar. Orang lain lihat kamu tinggal di mana? Di gereja. Apakah cermin hidupmu seperti Tuhan Yesus? Belum tentu. Tergantung respon saudara dalam menghadapi persoalan. Kalau saudara menghadapi celaka, mati aku, bongko aku sudah habis. Saudara, mata rohmu belum buka. Selama ini kamu rajin duduk diam, tapi kamu tidak memiliki yang namanya perubahan hidup. Tuhan Yesus tahu dirinya siapa. Maka ayat 16 firman Tuhan berkata, jawabnya jangan takut. Ini jawab Nabi Elisa. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan amin. Jangan takut. Yang menyertai banyak di mana Pak? Tidak ada orang ini Pak. Dan ayat ini korelasinya di Perjanjian Baru ada di surat Yakobus, maybe ya. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Percaya? Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh dunia. Nah ini kalau saudara nggak punya keyakinan nih, Anda ditelan oleh dunia kena. Orang-orang yang saya lihat ibadahnya bagus, nyembahnya bagus, doanya bagus, luar biasa. Tapi begitu kena persoalan dunia, pekerjaan apa, dengan mudahnya ditelan, entek langsung sudah. Kenapa? Karena dia nggak pernah menghidupi apa yang di dalam dia dan menghidupi firman Allah dan kenyataan ilahi, realita ilahi dalam dirinya. Bahwa mereka adalah utusan Allah, mereka adalah anak Allah, mereka adalah hamba Allah. Di mana itu? Di surat Petrus atau di surat mana itu? 1 Yohanes ya. Ya di surat Yohanes, 1 Yohanes. Kamu berasal dari siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara karena waktu ya. Jadi saudara harus tahu confident itu di sini. Kamu berasal dari mana? Cermin dong. Gak sembarangan saudara bisa masuk hadirat Allah berdoa. Seenak kamu apa?
Waduh saudara, jauh-jauh. Saya kalau datang mau khotbah kemana itu, saya pikir apa saya ini orang yang kepinteran lah iyo. Ketinggian mau ngomong apa atau Tuhan, ngomong nanti gak ngerti. Nah kamu gak ngerti, kamu tuh gak pernah cermin, jauh-jauh kamu datang seenaknya, pintu surga kamu buka. Siapa kamu mau masuk pintu surga? Gedor-gedor sekali. Kamu gak pernah tahu kamu dari mana. Tuhan Yesus berkata, aku tahu aku datang dari mana. Aku datang dari atas. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka bukan datang dari dunia ini, tetapi sama seperti aku, datang dari Allah, datang dari Bapa. Kalau sudah percaya sejak lahir baru, sejak dibaptis sudah datang dari Allah, maka hidupmu sampai hari ini hidup yang dibedakan. Beda. Maka bangun kembali dong. 10 tahun ke depan masih ada kesempatan bangun confidence saudara. Sebab Allah itu selalu melihat imanmu. Allah itu melihat kepercayaanmu. Meskipun kamu mati saudara, meskipun tidak ada pertolongan, Allah itu tidak melihat hasil, tapi Allah melihat percayamu. Maka percayamu itu dianggap sebagai kebenaran. Itu yang dialami Abraham. Tidak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya. Itu yang saya ajar. Saya akan bangun terus saudara sampai goal Tuhan itu berhasil di tempat ini. Sampai saudara sadar bahwa yang kita lakukan ini kehidupan. Kalau saya memberikan pengumuman nanti besok diumumkan sama teman-teman bahwa saudara harus info saya tidak datang. Itu jangan dilihat peraturan tapi hubungan bapak anak gitu loh. Dan saya mendoakan saudara, kalau saudara sampai 3 kali berturut-turut tidak hadir seperti ini, doa pagi nggak hadir, tidak ngomong saya 3 kali, saya keluarkan dari grup gembala karena saya merasa Anda bukan anak saya. Coba toh tangkep toh, jangan senantiasa saya memberikan pengumuman itu sebagai musuh saudara. Anda akan keluar dari tempat ini, pasti keluar dari tempat ini. Dan sudah terjadi ada yang keluar kok. Saya nggak peduli, saya tidak peduli saudara. Saya sudah siapkan diri saudara. Kemarin saya ngomong-ngomong sama Iwan yang nganter ke Surabaya sama Aldo. Saya ini sudah siapkan diri. Sampai hal yang paling buruk terjadi di sini kalau seizin Tuhan. Saya sudah siap saudara. Kaki saya itu kemana saya tahu saudara. Dan saya tahu saya utusan Allah. Katakan amin. Tapi pandanglah apa yang saya katakan itu sebagai love. Sebagai kasih. Jangan memandang saudara kemudian melototi saya sebagai musuh. Mata rohmu tidak terbuka sama sekali. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Sampai goalnya Tuhan berhasil bahwa sampai umatku ngerti bahwa ibadah itu kehidupan. Karena saudara tahu bahwa saudara berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, penyesat. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Roh itu Roh Kudus, kehadiran Allah. Allah menyertai, Tuhan Yesus menyertai. Biar kita semakin kecil dan Tuhan Yesus semakin besar. Lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Apa roh yang ada di dalam dunia? Saya kan sudah jelaskan. Semua sektor kehidupan ini dari sektor keluarga sampai marketplace, pemerintahan sampai pariwisata, perhotelan, semua yang disebut dunia itu rohnya lemah dan miskin dan Anda di atas mereka. Sekarang kalau memang realitanya saudara terjadi, harus saudara diusir dari rumah saudara karena saudara tidak bisa bayar hutang, kredit saudara macet. Apa yang saudara harus lakukan? Teriak-teriak. Nangis-nangis di pinggir jalan, gulung-gulung. Ya lihat sate gulung, telur gulung itu ya. Kamu Kristen udah berapa lama Bu? 2 bulan, oh enggak apa-apa sini. Saya ajarkan. Kristennya sudah berapa? 20 tahun, masih begini. Apa yang kamu lakukan selama 20 tahun? Kamu gak sadar. Roh di dalam kamu lebih besar. Saya pernah melayani seorang karena terlalu gregetan. Dikit-dikit pelepasan. Dikit-dikit kumat.
Waduh orang ini, bapak-bapak saudara. Di doa no kumat langsung berhenti. Saya langsung ancam, sadar. Bangun saya bilang, ya Pak. Kamu percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kamu? Percaya Pak. Itu Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan dalam kamu. Amin, amin. Berdiri saudara. Dilayani tambah edan saya bilang. Tak gebyur banyu kowe. Kesuwen, gak usah bahasa roh itu. Bahasa air cukup. Amin. Ada amin enggak? Lopo bahasa roh. Wong jelas-jelas orang enggak pernah confident sama sekali. Ambil airnya peyur gitu suruh. Wah, selesai. Kalau sampai sulit bahasa air ya bahasa uang. Kasih 100.000 di matanya langsung melek udah sadar. PN Pak gitu. Langsung terima kasih. Bahasa uang itu bahasa yang paling dahsyat. Ya, pura-pura pingsan. Kasih ono 1 juta masuk mambu tuh duit. Wah, terima kasih Pak Febi, pendeta yang selama ini 5 pendeta nggak bisa nyadarkan saya. Pak Febi bisa. Ya, karena dengan urapan uang. Moto duitan soalnya. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus berkata bahwa ya ini lewat aja karena sudah lebih 7 menit dan saya harus selesaikan. Supaya mereka tahu bahwa aku utusan Allah. Jadi confident itu saudara tahu siapa diri saudara. Maka itu Markus 11:24 Bapak Ibu Saudara akan mengetahui. Ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Percaya piye toh Pak? Ngotot percaya. Batang hidungmu aja enggak ada waktu pengajaran, waktu kamu ibadah, doa pagi, blas ora ono. Percaya apa? Percaya apa? Saya bilang. Bagaimana percaya toh? Kita ini mesti bedah kata-kata percaya itu loh. Besok lah ya, saya bedah. Operasi besok. Supaya tahu jangan sembarangan kamu ngomong percaya, nggak malu kamu doa. Dapurmu lihat dong. Do you know dapurmu? Mukamu itu lo lihat dulu. Lebih baik jangan berdoa. Jangan seperti orang tidak mengenal Allah kamu itu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Loh ini konsep loh saudara. Kenapa seperti Tuhan Yesus, Bapa aku tahu, aku sadar 100% engkau telah mendengar aku dan selalu mendengarkan aku. Karena Bapa melihat anak ini selalu ada di hatiku. Apa saja yang saudara rindukan, batin saja, surga terbuka atasmu. Ngerti? Gak usah panjang-panjang. Doa makan ngapain doa syafaat? Pokok orang saya suruh doa makan. Saya lihat lebih 1 menit, makan dulu saya. Biar dia doa sampai Sabang sampai Merauke. Amin, entek kalau gini wis Bapa. Saya kalau doa Bapa, terima kasih untuk makan minum ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kok cepat ya Pak Febi? Lalu apa doa syafaat? Makan aja kok. Karena aku tahu Bapa memberkati makanan ini. Jadi belajar ke depan tuh realita gitu, ngerti? Sampai itu ngerti ke gereja, ngerti doa pagi, ngerti pengajar, ngerti gitu loh. Jangan datang karena perintah, itu gak dewasa, itu anak-anak, childish, kanak-kanak. Makanya kalau kanak-kanak meskipun duduk di sebelah saya 25 tahun, keluar tetap main-main, ngompol lagi, pakai pampers lagi. Lucu enggak? Ngadepi apa-apa celaka. Cari hari baik lah, cari bulan baik lah, cari ramalan lah, cari orang indigo lah. Banyak tau yang begitu. Itu kan sangat tidak punya confidence sama sekali. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan
diberikan kepadamu. Jadi kuncinya di mana? Percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Gombal saya bilang. Percaya Tuhan Yesus, kamu lakukan perintahnya dong. Perintah apa? Kamu tidak tahu perintahnya. Bisa realita, saudara. Tapi Tuhan jawab. Enggak, Tuhan tidak jawab. Orang dunia sama yang beragama lain. Karena Tuhan tahu kepada siapa dia harus menjawab. Tidak semua didengar doanya. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, I tell you, itu kerennya gitu loh. Tapi saya bilang, saya kasih tahu saudara. Itu Pak Luhut kalau ngomong, I tell you. Pak Jokowi sudah dihormati oleh negara-negara gitu. I tell you. Itu supaya jangan tell me gitu loh. Tahu tell me, telat, mikir. Yang diomong apa ya Pak Febi? Mulai sekarang bangun yang logis gitu loh. Itu bukan berarti yang logika kemudian kita meninggalkan rohani. Rohani itu harus logika juga. Karena ada pengertiannya. Benih itu akan tumbuh ketika saudara menerima, mengerti. Ngerti gitu loh. Renungkan, pulang renungkan. Iya ya. Tanya dalam dirimu, kenapa aku percaya Tuhan Yesus ya? Gali terus. Tanya saya jelaskan. Kenapa ya saya mesti ibadah ya? Kenapa ya doa pagi? Kenapa ya pengajarannya? Kenapa ya saya ibadah raya? Kenapa ya saya melayani? Kenapa doa syafaat? Tanya. Itu cermin. Dan ayat 25. Tuhan berkata apa? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Apa saudara? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Bisa saudara berdoa masih punya benci sama orang? Bisa. Ya sudah, ngerti toh? Percuma enggak doa? Ya enggak usah doa. Ya puji Tuhan Pak, sudah usah gereja. Ya sekalian ateis saya bilang. Tinggalkan Tuhan Yesus dengan segera. Enggak apa-apa. Pikir Tuhan butuh kamu. Kamu yang butuh Tuhan. Gereja Etan Pak, saya keluar. Ya cari gereja semua, saya bilang. Ada banyak gereja 250 lebih di Kota Malang. Cari semuanya. Silahkan saya bilang. Emang gue pikirin. Kalau kamu tidak mengampuni orang, gereja yang kamu masuk itu di neraka gara-gara kamu, saya bilang. Percuma. Jadi bisa ngerti saudara. Jangan main-main lah. Pelayanan, benci orang. Percuma. Pak Wibi ngomong kasar ya. Gak apa-apa saya bilang. Gak apa-apa. Sampai kupingmu potol. Haleluya. Amin. Kan saya ngomong kalau saya belum menyinggung itu belum sukses khotbah saya. Nah, kapan-kapan itu Pak Suwadi, Mbak Naning itu saya mau ajak pelayanan. Saya mau tunjukkan. Ini orang sederhana. Tapi tidak takut melarat saya bilang. Loh saya itu kan promo saudara. Saya ajak. Bawaan sepeda bisa Mbak. Tak taruh di atas mobil. Haleluya. Jangan saksikan orang punya mobil. Saya tuh seneng nyaksikan orang kere, saya bilang. Tapi dia kuat dalam Tuhan. Rajin mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Doanya didengar. Oh bukti nih Pak, kayak biar numpak sepeda Mbak Nani. Anda tidak tahu. Dia sedang menambuk di surga. Upahnya besar. God bless you.